Kisah nyata seorang pria di Pinang, Nyai Roro Kidul. Terdengar aneh memang jika berpikir secara logika. Namun kejadian ini tidak menutup kemungkinan, karena di dunia ini terdapat dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia goib. Berkaitan dengan dunia goib, pastilah banyak yang mengatakan bahwa cerita bisa saja direkayasa karena memang tidak terbukti. Namun di sini saya sebagai penulis BMS Articles hanya meluapkan apa yang ada di benak saya melalui cerita aneh rekan saya, yaitu Iqbal, yang menceritakan bahwa dirinya pernah dipinang oleh Nyi Roro Kidul, atau lebih dikenalnya Ratu Pantai Selatan. Diceritakan pada waktu itu Iqbal sedang berwisata dengan kekasihnya dan juga para sahabatnya ke Pantai Widara Payung di Purwokerto, Jawa Tengah. Iqbal benar-benar menikmati suasana keindahan pantai tersebut serta kesejukan udara yang membius, sehingga Iqbal merasa ingin sekali menepi ke pantai untuk merebahkan tubuhnya di pasir. Sambil memandangi para sahabatnya yang sedang bermain air di pantai, yang turut diikuti pula oleh kekasihnya, yaitu Asih, nama samaran, yang dimana dalam benak Iqbal ingin sekali ditemani pula oleh kekasihnya. Namun Iqbal membiarkannya karena tidak enak mengganggu kekasihnya yang sudah larut dalam kegembiraannya bersama teman-temannya. Tidak lama kemudian, seiring angin yang sejuk membuatnya mata Iqbal mengantuk dan tertidur pulas. Tanpa disadari, ternyata azan maghrib sudah terdengar. Namun entah kenapa mata Iqbal masih teramat ngantuk dan hanya melihat lirik di sekelilingnya yang sudah tidak ada orang sama sekali, termasuk kekasihnya, yaitu Asih, yang di dalam benaknya kenapa tidak dibangunkannya. Tidak lama kemudian Iqbal pun mendengar suara dan melihat seperti pawai dan arak-arakan prajurit yang menggunakan pakaian kerajaan zaman dahulu dengan posisi rapi seperti barisan yang memanjang. Suasananya seperti merayakan sesuatu karena terdengar sangat ramai dan meriah sekali. Melihat dan mendengar kondisi tersebut, Iqbal sangat ingin sekali bangun. Ditambah prajurit yang melakukan arak-arakan tersebut semakin mendekatinya. Namun dia sangat aneh. Tubuhnya seperti terkunci dan lemah, sehingga ia tidak bisa beranjak dari tidurnya. Sambil sekuat tenaga untuk bangun, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya salah satu dari rombongan prajurit itu dekat dan menghampiri Iqbal. Anehnya prajurit itu bersimpuh seperti menghadap raja dan berkata, "Pangeran ditunggu oleh Kanjeng Ratu dan Putri." Iqbal pun heran dalam benaknya, kenapa prajurit ini mengatakan saya adalah pangeran. Lalu siapa Kanjeng Ratu dan Putri tersebut? Sambil tercengangnya Iqbal ditambah hati yang bertanya, kelompok prajurit pun berkata pada Iqbal, "Kenapa pangeran masih bermalas-malasan saja tidur di situ? Kami kesini mau menjemput pangeran untuk ke istana menemui Kanjeng Ratu dan Putri." Iqbal pun semakin berdetak kencang jantungnya dan ingin sekali bertanya, namun benar-benar tidak bisa sama sekali. Tubuhnya serasa terkunci dan lemas. Iqbal benar-benar kebingungan dan ingin sekali melarikan diri. Namun yaitu seperti usahanya sia-sia. Ditambah para prajurit itu memberikan sebuah pakaian seperti raja, berikut juga pernak-pernik seperti dandanan pengantin laki-laki yang ingin meminang seorang mempelai wanita. Tubuh Iqbal bergemetar karena belum saja rasa ketakutan itu terobati, sudah ditambah dengan kehadiran kuda kencana yang muncul dari dalam laut yang ditarik oleh 4 ekor kuda putih dengan seorang wanita yang sangat cantik, dan berkata oleh salah satu pemimpin prajurit tadi, "Silakan naik pangeran, kereta penjemput sudah tiba." Tidak lama selang kedatangan kereta kencana tersebut, kedua tangan Iqbal dipegang erat oleh pemimpin prajurit yang ingin membimbing perjalanan kereta tersebut dan berkata, "Silakan pangeran, pejamkan mata agar perjalanan lebih cepat dan aman sampai tujuan."
Dalam pejaman mata Iqbal, ia merasakan seperti tenggelam dalam laut namun tetap bisa bernafas. Setiba di istana, mata Iqbal pun diizinkan dibuka oleh prajurit. Sekali lagi Iqbal benar-benar heran dan terkejut. Suasana istana tersebut benar-benar mewah, dan ternyata calon pendampingnya yang disebut-sebut sebagai putri adalah kekasihnya, yaitu Asih. Namun Iqbal tidak percaya begitu saja. Dia mengucek-ngucek matanya untuk memastikan apakah benar yang dilihat itu Asih, yaitu kekasihnya. Berselangnya waktu, akhirnya perayaan pernikahan tersebut berlangsung sangat meriah. Namun dalam benak Iqbal tetap terasa aneh, yang membuat Iqbal hanya terdiam dan tertegun menjalani ritual pernikahan tersebut. Dalam proses pernikahan tersebut menghabiskan waktu 2 hari 2 malam. Iqbal pun tidak merasa lapar, haus, bahkan mengantuk, serta tidak ingin bicara sama sekali. Yang dia ingat dan ketahui hanya perintah dari Ibunda Ratu bahwa pada hari ketiga ia harus melakukan kewajiban sebagai layaknya suami kepada istrinya untuk menggauli di malam pertamanya di hadapan seluruh prajurit dan Ibunda Ratu. Hal inilah yang membuat Iqbal semakin merasa aneh dan tidak bisa melakukannya karena akan malu jika ditonton oleh orang banyak. Di samping itu, Iqbal tidak bisa menerima perlakuan yang tidak bermoral itu dan tidak memenuhi etika. Dalam keresahan hati yang bergejolak, Iqbal pun menghela nafas, lalu memejamkan mata sambil menyebut nama asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai permohonan doa, yaitu meminta ampunannya. Tak lama selang Iqbal menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak disangka dan tidak diduga istana tersebut bergoncang bagai terkena gempa berkekuatan dahsyat, sehingga istana itu hancur dan Iqbal pun merasa pusing, berputar-putar, lalu tidak sadarkan diri. Setelah Iqbal bangun dari pingsannya, ia pun merasa kaget karena dirinya sudah didapati di sebuah rumah sakit Margono Sukoharjo di Purwokerto, yang didampingi oleh kekasihnya, yaitu Asih yang cantik itu. Asih tidak kuat meneteskan air matanya, menahan kesedihan dalam kegembiraannya karena kekasihnya Iqbal kembali lagi yang telah lama menghilang selama 21 hari sejak berwisata ke Pantai Widara Payung di Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, untuk sahabat cerita kisah nyata, apakah Anda pernah mengalami hal gaib seperti itu? Silahkan tulis komentar di bawah video ini.